Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana para siswa kabarnya? Kita berharap semua dalam keadaan sehat. Jaga imun dengan memakan makanan yang bergizi, jaga iman dengan cara beribadah sehingga kita bisa sehat, bisa selamat dunia akhirat. Baik, untuk materi prakarya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen instalasi listrik. Nah, coba perhatikan apakah di rumah kalian ada peralatan yang ditunjukkan di video ini atau yang seperti ini. Nah, kira-kira kalian paham nggak apa nama dari komponen instalasi listrik tersebut? Kemudian apa fungsi dari peralatan tersebut? Baik, para siswa sekalian, komponen tersebut bernama bargainingser atau umumnya itu disebut dengan kWh meter. Adapun fungsinya adalah untuk mengukur energi listrik. Apa itu energi listrik? Secara sederhananya, energi listrik adalah besarnya daya dikalikan dengan waktu. Atau untuk memudahkan, bisa kita umpamakan seperti ini. Umpama kita punya lampu 100 watt, kemudian dinyalakan selama 10 jam, maka energinya adalah 100 watt dikali 10 jam. 100 dikali 10 itu 1000. 1000 secara satuan itu watt, ini jam. Kemudian 1000 itu kalau kita konversi ke kilo sama dengan 1 kilo watt jam. Atau kalau di bahasa Inggris kan menjadi 1 kWh. Nah, fungsi meteran itu mencatat pemakaian energi. Itu contoh untuk satu buah lampu. Tentu kalian di rumah punya peralatan yang lain, umpama TV. TV itu dayanya misalnya juga 100 watt. Dinyalakan dalam satu hari itu berapa jam, selama sebulan berapa jam, itu akan terakumulasi, akan tercatat oleh kWh meter. Ditambah lagi nanti ada peralatan magicom, kemudian ada kipas angin, ada lampu-lampu yang lain, kemudian ada peralatan sound system dan lain-lain. Semua pemakaian dayanya, pemakaian energinya itu akan tercatat oleh kWh meter. Nah, kWh meter yang ada di masyarakat itu ada dua macam. Nah, yang pertama ini kWh meter prabayar, pasca bayar. Maksudnya apa? Kita menggunakan dulu, nanti tagihannya akan dikenakan di akhir bulan. Sedangkan yang ini kWh meter prabayar. Pra itu sebelum, belum. Jadi sebelum bisa menggunakan, kita harus membeli pulsa dulu. Nah, ini kalau yang prabayar ini untuk gampangnya kita misalkan seperti kita mempunyai HP. Jadi kita beli pulsa dulu baru bisa menggunakan. Kemudian perbedaan yang lain, kalau yang pasca bayar angkanya dimulai dari 0. Jadi kalau pasang baru itu 0. Kemudian kalau sudah dipakai dia akan menambah ke atas. Seperti tadi contohkan, kita menghidupkan lampu 100 watt selama 10 jam, nanti akan naik 1 kWh. 2, 3, 4 terus naik. Nah, ini ibaratnya seperti kalau kita punya motor. Nah, di speedometer itu kan ada angkanya. Kalau kita masih punya motor yang baru keluar dari dealer itu 0. Nah, kalau jalan nanti akan nambah terus. Di akhir bulan nanti akan ada petugas yang mencatat
berapa pemakaian energi listriknya. Kemudian dilaporkan, kemudian nanti akan keluar tagihan yang harus kita bayarkan. Sedangkan untuk yang prabayar itu sebaliknya. Kita beli dulu pulsa, beli token 100.000, nanti mendapatkan berapa kWh, kita masukkan di situ, kemudian akan tertera energi yang kita miliki. Kalau kita menggunakan, nanti dia akan menghitung ke bawah, akan turun sampai akhirnya nol. Kalau sudah nol akan otomatis mati. Nah, untuk yang baru itu adalah kWh meternya sudah digital karena dia lebih canggih lah bahasanya. Banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh kWh meter yang digital ini atau yang prabayar ini. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi yang kWh meter itu fungsinya untuk mengukur atau mencatat pemakaian energi listrik. Energi listrik itu apa? Energi listrik itu besarnya atau jumlah daya dikalikan dengan waktu pemakaian. Kalau dayanya besar kemudian menyalanya lama, tentu pemakaiannya banyak. Kalau dayanya besar, pemakaiannya hanya sedikit, hanya pendek-pendek saja atau hanya sebentar-sebentar saja, maka energi yang dipakai juga sedikit. Nah, kita lanjutkan. Di bawah kWh meter itu ada, nah ini yang biru-biru ini. Kalian tahu apa namanya? Ya. Yang biru-biru ini adalah ya MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi MCB itu dipasang nih di bawah meteran. Kemudian masih ada juga yang dipasang ini, ada dua. Nah, biasanya kalau di rumah-rumah itu ada tambahan di dalam, di belakang meteran itu masih ada juga MCB-nya. Nah, fungsinya adalah, nah, yang pertama, alhamdulillah Allah karuniakan hujan, jadi suaranya agak berisik. Hujan adalah berkah, nggak apa-apa berisik sedikit. Fungsi utamanya satu sebagai saklar utama. Saklar utama artinya kalau MCB itu di-off-kan, seluruh peralatan rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga akan mati. Fungsinya kalau kita ingin memasang lampu, ingin memasang instalasi yang baru, nah itu di-off-kan supaya tidak nyetrum. Nah, jadi fungsi utamanya sebagai saklar utama. Utama itu kalau di-off-kan semua mati. Kita lanjutkan fungsi kedua sebagai pembatas daya. Pembatas daya itu maksudnya kita kontrak dengan PLN memasang listrik itu berapa dayanya? Daya yang paling rendah adalah 450 watt atau 40 VA, lebih pasnya VA. Nah, kalau kita memasang 450, kontraknya 450, kemudian kita menyalakan peralatan listrik umpama Magicom. Magicom itu 300 watt. Di sisi yang lain, kita menyalakan setrika. Setrika itu juga 300 watt. 300 tambah 300 itu 600. Padahal kita hanya memasang daya 450. Nah, maka MCB-nya akan trip. Bahasa listriknya trip. Bahasa masyarakatnya jeglek, jepret, dan sebagainya. Tapi atau off. Jadi kalau daya yang dipakai itu melebihi kontrak kita dengan PLN, maka MCB akan trip atau MCB akan jeglek, akan jepret. Itulah fungsinya sebagai pembatas daya. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai pengaman bila terjadi konsleting. Apa itu konsleting? Konsleting itu kalau kabel ini
kabel warna merah sama kabel warna biru itu ketemu, itu namanya konslet. Nah, untuk yang konsleting ini silahkan disimak video berikut ini. Ini adalah simulasi dari peristiwa konsleting antara kabel positif dan kabel negatif dihubungkan secara langsung. Nah, hal itu sangat membahayakan karena bisa menimbulkan percikan listrik dan juga bisa menimbulkan kebakaran. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang peralatan instalasi listrik. Yang pertama adalah kWh meter, berfungsi mengukur atau mencatat pemakaian energi listrik. Kemudian yang kedua itu adalah MCB, berfungsi sebagai saklar utama, kemudian sebagai pembatas daya, dan juga sebagai pengaman apabila terjadi konsleting. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.